Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Wardana dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya Nur Sakti dari Prodi PPKN dari kelas A1. Saya Muhammad Abdillah, saya dari Prodi PPKN kelas A1. Ya, kali ini kita membahas tentang Kenapa sih kita harus mencoblos semalam? Saya di sini akan membawakan beberapa pertanyaan untuk kalian. Langsung saja kah? Langsung saja. Iya. Oke, baik. Satu. Satu. Mengapa penting bagi kita untuk ikut serta dalam pemilihan umum? Silakan saudara. Apakah bisa Ya. jawab? Itu sangatlah penting karena walaupun kita hanya satu suara mencoblosnya, tetapi itu sangat berdampak besar untuk pemilihan nanti. Oh, berdampak dengan suara yang didapat oleh apa itu? Oleh yang mencalon lah. Iya, Oke. berdampak besar. Ya, menurut saya kenapa kita mencoblos itu pentingnya karena ya sama aja sih kayak Abdillah tadi kan, biar suaranya gak dipakai oleh orang lain, atau paling enggak kita itu bisa memilih mana pemimpin yang baik dan mana yang bisa membawa perubahan bagi komunitas atau kelompok kita tersebut. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan ini suaranya sangat berdampak untuk kedepannya. Iya, walaupun hanya satu orang. Ya, baik. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana partisipasi aktif dalam pemilihan dapat mempengaruhi arah kebijakan negara? Dalam pemilihan apakah bisa berdampak dengan kebijakan negara? Silakan Abdillah nih. Orang Bisakah berdampak dengan adanya pemilihan itu? Partisipasi aktif ikam. Ya, itu sangat berdampak walaupun hanya satu orang mencoblosnya karena kita memilih untuk masa depan kuliah, Masa depan negara. ini Masa depan. perkuliahan. Perkuliahan. Ini tentang Iya, tentang BEM pencoblosan pemilihan. semalam. Pemilihan. Nggak apa-apa kan, ini kan umum aja kan, bisa milu kan. Ya, pemilu kan dekat. Ya. Kemarin ada pemilihan badan eksekutif Mahasiswa. mahasiswa. Berarti silakan. Ya, Pertanyaannya tadi, bagaimana partisipasi aktif dalam pemilihan dapat mempengaruhi arah kebijakan yang dibuatnya? Ya, dalam pemilu kan pasti akan ada yang namanya perubahan kepemimpinan. Jadi kan siapa sih yang memimpin atau orang baru yang akan memimpin kelompok tersebut pasti akan memiliki arah dan kebijakan yang berbeda-beda. Jadi sehingga ya kita bisa memilah atau memilih yang mana sih yang menurut kita ini bagus untuk kedepannya. Jadi kita jangan salah pilih calon-calon pemimpin gimana yang akan kita pilih. Jadi cermatlah dalam memilih. Oke, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Mengapa setiap suara yang diajukan atau yang diberikan dianggap berharga dalam suatu pemilihan? Silakan Abdillah. Iya. Dalam pemilihan itu sangat berharga karena suara itu sangat dibutuhkan kan? ya suara itu sangat dibutuhkan agar kita walaupun hanya satu orang. Oke. Suara sangat Pertanyaan ini padahal hampir sama ya dengan pertanyaan tadi. Langsung aja next. Iya. Bagaimana hak untuk memilih mencerminkan hak asasi manusia? Ya. Berarti gini kan, Siapa? tadi sudah kan arah kebijakan kan tadi. Ya. Kebijakannya apakah pemimpin tersebut memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, kan ada juga kan yang calon pemimpin yang terkena kasus HAM. Nah itu kan gimana? Itu kan
sudah melanggar konstitusi atau sudah melanggar, namanya kan gimana nanti ke depannya antara dia dan kelompok yang dia pimpin kan nggak sinergi kan, jadi kan pasti ada yang namanya bentrok antara pemimpin dan yang dipimpinnya kan kayak gitu. Oke, baik. Ya alhamdulillah, jangan alhamdulillah lagi. Skip langsung ke pertanyaan Ya. berikutnya. Skip saja. Skip saja jawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana peran kita sebagai peran pemilihan umum yang terjadi dapat menjaga stabilitas dan keamanan di suatu negara atau organisasi? Apakah bisa menjawab? Ya tidak bisa. Nah itu sangatlah tinggi. Nggak apa-apa kan, kita ini kan mahasiswa kan, berarti kita ini harus berkembang, selalu berkembang, jadinya kan nggak apa-apa kan, utarakan aja pendapat kamu saudara Abdillah. Nggak apa-apa kan, kita ini sama-sama belajar kan, ya kan saudara PRD. Ya, ulang pertanyaannya, saya pernah mendengar. Sudah 5 menit. Bagaimana peran Oke. pemilihan umum yang berlaku yang telah terjadi dan akan terjadi dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara atau suatu organisasi? Mungkin Alvin mau menjawab terlebih dahulu. Saya sudah serahkan saja, tadi kan saya sudah menjawab pertanyaan yang Anda skip tadi, jadi yes, ini peran Anda lagi. Oke, langsung aja. Baik, kita ke intinya saja ya. Iya. Saya salah baca ternyata. Materi kita ini berhubungan dengan BEM. Ya. BEM yang Ya untuk kuliahan. Karena nih pertanyaannya, mengapa keberadaan Badan Eksekutif Mahasiswa dapat memperkuat partisipasi mahasiswa dalam kebijakan kampus? Dengan melalui cara apa tuh? Melalui apresiasi kah? Melalui pendapat-pendapat kah? Atau ide kah dari sang pencalon? ya karena kami memilih karena mereka mempunyai visi misi yang kuat. Kebetulan saya tidak akan menyebutkan saya memilih siapa Oke. karena itu hak pilih saya. Tapi saya menyanggah sedikit ya. Kalau dalam pemilihan BEM kemarin, itu kan hanya ada satu pemilih melawan kota kosong. Ya itu kan BEM BEM, Universitas. ya BEM tingkat universitas di UNJ. Universitas Lambung Mangkurat. Ya berarti kan itu kan Bagaimana sih cara memilihnya? Apakah kayak apa itu? ya berarti kan nggak usah memilih kan, sudah Iya. otomatis menang kan. Iya. Bukan ini. Iya. Itu buang-buang dana menurut saya. Berarti nggak ada sosok apa yang berani kan maju untuk berbuat untuk kemajuan di Universitas Lambung Mangkurat ini. Jadi kan ini kenapa kayak gini kan, sosok mahasiswa itu kan selalu memimpin bagaimana kebijakan dan arah untuk bisa memajukan universitasnya, kan itu berarti kan sudah menurun kualitas mahasiswa di ULM ini. Ya berarti itu pertanyaan berapa dah? Itu pertanyaan yang pertama tentang BEM ya. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir Ya. ya untuk BEM. Iya. Pertanyaan terakhir untuk BEM, apa dampak positif dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM terhadap penyelenggaraan kegiatan atau program di kampus? Tadi. Apa dampak positif dari BEM terhadap penyelenggaraan kegiatan dan program di kampus? Ya dampaknya mungkin sangat banyak lah ya. Contohnya seperti yang dikatakan pemenangnya yang akan menyerahkan 1 juta rupiah untuk Visi misi yang sangat bagus. menarik. Iya. Tapi saya kurang berminat karena saya gak mungkin dapat. Kebijakan yang dibuat sangatlah menarik untuk Iya. Atau orang-orang yang ingin mendapatkannya. Ya menurut saya kan tadi ada dari calon tersebut yang visi misinya itu beasiswa, kan beasiswa tuh nggak mungkin banget Badan Eksekutif Mahasiswa menghandle
beasiswa kayak gitu kan nggak mungkin pasti saya paling orang-orang teman-teman ya paling dapat kayak gitu. Menurut saya gak logis kan, mending kemarin saya pilih calon yang lain kan, karena itu tuh nggak logis banget. Dia tuh pengennya menarik perhatian suara aja, ini kan cuma formalitas saja bagi saya. Jadi mending nggak usah tebar-tebar janji yang nggak mungkin tercapai lah. Paling yang dicapai paling orang-orangnya aja yang dapat kan nggak mungkin ya. Oke, terjawablah sudah pertanyaan-pertanyaan tentang pemilihan umum yang terjadi di masyarakat maupun Kita sebagai ya mahasiswa kita BEM. sebagai mahasiswa memilih BEM. Kita akhiri. Ya, intinya Ya. Kesimpulannya, silakan. Alhamdulillah. pilihlah Kesimpulan singkat saja. sosok yang kalian inginkan, jangan hanya karena visi misi mereka. Ya, Ya, pilihlah pemimpin yang dimana pemimpin itu Ya. amanah dalam melaksanakan tugasnya, dalam pilihlah melaksanakan kegiatan-kegiatan, dalam melaksanakan proses kinerjanya dan lain-lain. pilihlah visi misi yang realistis. Betul jangan sekali. jangan hanya yang tidak masuk akal. Oke. Baik, itu saja dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.